بجميع صاحب الحزب العلماء والمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين بن عبد المجيد القنصلي ولي سره وفروضه ومحبيه وكذا المرحوم نتيجة والنظام ينظر من الإسلام الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللمهديين وللمهديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتبقى علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحديث رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباب يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimahullah, mari kita ikuti dengan bersama ajar pada malam hari ini dan kepada antara Bapak Guru waktu yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du, jamaah kami, jamaah Masjid Besar At-Taqwa Pancor, muslimin muslimat, الراكعين والراكعات، الساجدين والساجدات، المصلين والمصليات، رحمكم الله وعزكم الله وأكرمكم الله وأقواكم الله. Mudah-mudahan semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimudahkan rezeki kita, dikuatkan iman kita, Islam kita, dan Allah mudahkan kita untuk berbuat taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi hamba yang diridai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, kita lanjutkan kajian kita pada malam ini, yakni bab ke-12, al-bab ats-tsani asyar, bab yang ke-12 dari kitab kita Lughabul Hadis, intisari ilmu hadis, intisari sabda-sabda, fatwa-fatwa, ajakan-ajakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya yang sangat dicintai. Fi fadilatil amaim. Masya Allah, ini pengajian besurban, pengajian besurban, ya. Dan kadang-kadang kita ya malas besurban. Soalan, maaf, ini adalah anjuran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita lihat ya sorban itu datangnya dari Arab, datangnya dari Saudi. Tapi yang harus kita perhatikan adalah datangnya dari baginda Rasulullah SAW, mencontohkan seperti apa ya identitas, ya tanda-tanda bagi orang yang Muslim. Nah, ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amaim tijanul Arab. Sorban itu adalah ya merupakan tijan, ya songkoknya orang Arab, ya. Faidha wada'ul amaim wada'u izzahum. Kalau mereka kenakan, kalau mereka pakai imamah ya atau sorban, wada'u izzahum berarti dia letakkan, ya dia taruh ya pada dirinya itu suatu kemuliaan, suatu kehormatan. Imamah itu berarti ya namanya satu kehormatan menurut pandangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'ammamu fa innal malaikata ammamat. Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita bersorban, ya. Fa innal malaikata ta'ammamat, karena malaikat itu ya salah satu daripada ciri khasnya adalah bersorban. Jadi, kalau kita bersorban berarti kita miripkan diri kita. Kita
samakan diri kita dari segi pakaian dengan baginda Rasulullah SAW, dengan muslim Arab, dan dengan malaikat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang miripkan dirinya dengan satu kaum, berarti dia termasuk dari golongannya. Jadi dalam arti bukan kita fanatik dengan budaya mereka, akan tapi kita fanatik atau kita menggunakan pakaian yang digunakan oleh orang-orang yang terhormat itu, seperti halnya baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW, para ulama, dan tentunya para atqiya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita fanatik buta. Tidak. Tapi itulah yang kita lihat dan itulah yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita berusaha mengikutinya. Kalau tidak ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan lakukan. Buka songkok, buka sorban, pesisir, berjerik, kan? Segar, mantap, pajang. Tapi karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, bahkan memerintahkan kita, menganjurkan kita, kita ikutilah. Kita ikuti dengan harapan kita berusaha punya kemiripan, kesamaan dengan mereka. Nah, di sini dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya manusia saja yang bersorban, akan tapi malaikat juga bersorban. Karena itu silakan Anda bersorban, karena malaikat bersorban. Dan kita diperlihatkan sekilas, diperlihatkan di TV, di apa itu, kalau ada tentara Tuhan yang waktu-waktu menunjukkan dirinya di peperangan Gaza itu. Tidak bisa ditembak, tidak bisa kena dengan tembakan, sebentar datang, sebentar hilang. Nah, menunjukkan bahwa malaikat itu ada dan bentuknya seperti itu, pakaian putih. Kuda-kudanya juga, kebanyakan yang putih, menggunakan sorban putih seperti yang dia tunjukkan di saat peperangan Badar yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan bersorban, karena malaikat menggunakan sorban. Kita samakan diri dengan malaikat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Ini yang ditekankan sekali pada hari Jumat. Di saat kita Jumat, usahakan supaya kita bersorban. Bagaimana Pak Ketua nanti bersorban rupanya. Jadi Inna Allah Ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa, bersabda, Inna Allah Ta'ala wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Ta'ala diiringi oleh malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Berselawat artinya mendoakan dengan rahmat kepada orang-orang yang bersorban, terutama sekali pada hari Jumat. Di sini tidak ada keterangan penjelasan yang bersorban itu yang sudah haji saja ada, atau yang sudah umroh saja ada. Siapa saja yang mau
ya ikut ya dengan pakaian malaikat, ikut pakaian rasul, ikut pakaian sahabat, ikut pakaian muslim yang taat di Arab itu, ya silakan bersorban. Ya. Sekalipun ya seperti Pak Nazri misalnya, sudah pernah haji, ya silakan bersorban, dapat pahala. Bukan syaratnya untuk kita dapat pahala mengikuti ya malaikat, mengikuti Rasulullah, mengikuti orang-orang yang mau, yang senang didoakan oleh malaikat, ya. Bukan mesti syaratnya pernah umroh, bukan mesti syaratnya pernah haji, ya. Kalau ibu-ibu bagaimana? Ya pakai jilbab itu sudah termasuk imamah, ya. Cuma beda namanya saja, ya. Cuma beda namanya saja. Jadi ibu-ibu muslimat di saat menggunakan ya memakai jilbab itu, ya mengikuti, niatkan mengikuti ummahatul mu'minin, ya para permaisuri, para istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya supaya kita dapat berkat, supaya kita dapat pahala, ya supaya kita dapat insya Allah ya lewat ini kita ada penyesuaian, ada pendekatan, ada kemiripan ya dengan yang digunakan oleh ya Rasulullah, oleh sahabat, oleh orang-orang yang ya ya ulama, ya coba Maulana Syekh mana pernah kita lihat keluar rumah tidak pakai sorban, ya keluar rumah untuk mengajar, untuk ngaji, untuk sholat, apalagi dengan sorban khasnya beliau ya selalu menggunakan sorban beliau, dan cara beliau sorban pun khusus, ya. Cara sorban pun beliau itu ya khusus, ya. Kelihatannya lebih tebal, lebih menonjol di sebelah di sebelah apa namanya di sebelah kanan, ya di sebelah kanan. Masya Allah, jadi seperti itu ya, keistiqomahan ya para ahli ilmu ya dalam menjalankan misinya, menjalankan amanat sebagai ya ahli ilmu, ya tunjukkan kekhasannya ya sebagai identitas daripada ya beliau itu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita sorban, anggaplah paling tidak ya kita ikuti Syekh kita, mana beliau tidak pernah lepas sorbannya di saat keluar rumah, dan di saat kita bertamu ya iring beliau di gedeng, ya di pegandengan beliau baik di madrasah, di toko kita maupun di Bermi, ya selalu beliau juga mengenakan sorban. Ya suatu saat sajalah, suatu saat sedang berada di dalam rumah, ya beliau hanya menggunakan sokok putih, ya pas ya kita datang, ya seperti itulah keadaan beliau menerima kita. Akan tapi sekalipun di rumah sangat lebih sering beliau menggunakan sorban. Nah, kalau kita bersorban, ya kita niat kita paling tidak ikut Maulana Syekh, ikut guru kita, ikut ulama, sudah dapat pahala kita. Insya Allah kita akan kena dengan dapat man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dari segi itu saja kita sudah bisa masuk di dalam golongan mereka. Masya Allah. Jadi harapan kita, ya apa saja yang bisa kita lakukan dalam anjuran-anjuran baginda Rasul SAW, kita berusaha menggunakan. Ya terlepas ya dari ocehan ya atau gunjingan orang, ya tapi kita mau ya ada kemiripan dengan
kebiasaannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ada hikmah, ya ada makna, ya dan ada tujuan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita. Ya paling tidak sepertinya kita siap di dalam mengerjakan ibadah. Ya nanti ada barangkali keterangannya. Ya kalau kita bersorban seperti apa, mulai daripada ibadah yang kita lakukan. Kita lebih cepat, ya supaya kita cepat tamat dan cepat kita mengkaji kitab yang lain juga. Allah dan malaikatnya, ini jelas sekali ini, Allah dan malaikatnya mendoakan, ya, mendoakan pada orang-orang yang bersorban pada hari Jumat untuk sholat Jumat. Maka Rasulullah SAW farquma bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qalanis. Ya, ya ada ciri khas kita, katanya Rasulullah SAW, perbedaan kita dengan non Muslim. Ya, ada perbedaan kita dengan non Muslim, ya, dari sorban itu. Ya, ya kalau ada non Muslim yang bersorban berarti dia nipu. Ya, berarti dia nipu, dia munafik, dia ngolok-olok kita, dia ngolok-olok kita. Nah, karena sorban itu adalah identitas daripada Muslim. Tapi bukan berarti yang sorban itu hanya yang Muslim pacu, enggak. Ya, karena Muslim yang lain yang tidak pakai sorban, dia pakai songkok hitam misalnya, ya sebagai pakaian khas nasional kita, ya bagus itu. Kemudian pakai songkok putih, kemudian pakai sorban atau pakai songkok putih atau apa, sorban saja, bisa pakai songkok putih saja, ya bisa, tapi baru lengkap kalau ada kolan suah, ya ada kolan suah, kolanis, ya ada topi di dalam, kemudian kita lapis, kita ikat dengan sorban. Faqala sallallahu alaihi wasallam farquma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu alal qolanis, katanya. Ada perbedaan yang menonjol antara kita dengan non muslim. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berimamah, ya pada topi putih, ya pada topi putih atau topi warna, topi apa, pokoknya songkok sudah, ya kita lilit dia dengan sorban. Insya Allah itu sudah termasuk mengenakan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul lagi bermanik, Rasul lagi bersabda, Sallatil malaikatu alal muta'ammimina yaumal jum'ah. Nah, ini lebih singkat dibandingkan dengan yang di atas tadi. Kalau tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersama malaikatnya. Kalau yang ini hanya malaikat yang disebut, ya. Malaikat selalu mendoakan orang yang bersorban pada hari Jumat. Dalam bab amaim ini dua hadis yang kita temukan menitik beratkan sorban itu pada hari Jumat. Ya, sepertinya hari Jumat kamu ya spesialkan, ya, supaya kita bersorban. Kalau non hari Jumat ya tidaklah terlalu ditekan. Ini yang ditekan sekali di saat kita naik di masjid untuk sholat Jumat. Sallatil malaikatu, malaikat selalu mendoakan
alal muta'ammimina, atas orang yang mengenakan sorban yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Sampai dikatakan selanjutnya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rak'atani bi'imamatin khairum min sab'ina rak'atan bila imamah. Masya Allah. Dua rakaat ya sama dengan bersugi, ini hadis ini. Ya. Sama dengan pakai siwak, pakai sugi. Rak'atani bi'imamatin, dua rakaat yang kita kerjakan tapi kita menggunakan sorban, khairum min sab'ina rak'atan bila imamah. Lebih bagus katanya ya daripada 70 rakaat tapi tidak kita pakai songkok, tidak kita pakai imamah. Nah, ya. Lengkapnya ya songkok terus bersorban. Terus bersorban. Ya. Ini lengkapnya. Apakah tadi kan sudah disebut di hadis di atas, ya berimamah di atas, ya, di atas apa namanya kolan siu, kolanis, ya kolan suah, ya di atas songkok, pakai songkok dulu, terus kita bersorban. Ya. Dua rakaat yang dikerjakan oleh orang yang pakai sorban itu lebih bagus daripada 70 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang tidak pakai sorban. Allahu Akbar. Mudah sekali, gampang sekali kita dapat pahala yang berlipat ganda. Ya. Gara-gara kita bersorban ikuti Rasulullah, gara-gara kita bersorban ikuti ya ulama-ulama yang senang bersorban. Ya karena banyak ulama tapi tidak bersorban kan, kita lihat banyak ulama yang tidak pakai sorban. Itu sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Ya mau pakai songkok, mau tidak pakai songkok, ya mau pakai sorban, tidak pakai sorban, ya, cuma bedanya yang pakai sorban itu ada niatnya, ya ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut malaikat dan ikut ulama yang kebetulan ulama itu menggunakan dalam kesehariannya itu sorban. Masya Allah. Tapi nilai ibadahnya ini yang luar biasa. Ya, 70 rakaat berat kita lakukan. Ya, sholat 70 rakaat. Ya kecuali kalau sholat tik tak itu rakaatnya aja. Ya tidak sih terlalu lama, tapi nanti menggunakan ayat yang agak panjang per rakaat. Ya, menggunakan rukuk panjang, menggunakan sujud panjang, menggunakan tahiyat ya panjang, ya ditambah dengan doa dan salawat dan lain sebagainya di dalam ya sujudnya, di dalam tahiyatnya, itu kan kepanjangan. Ya bisa paling tidak 5 menit di dalam 2 rakaat, ya 10 menit kalau panjangnya sedikit, 15 menit. Wah, kalau 70 kali 10 menit sudah berapa itu? Masya Allah, ya 700 menit, ya. 700 menit ya sholat. 700 menit itu berapa? Ya, nah, tapi bisa dikalahkan oleh orang yang pakai sorban caranya sholat. Pakai sorban caranya sholat. Makanya ya alhamdulillah al-fakir, ya inilah yang menjadi alasannya, ya bukan kita mentang-mentang mau ikuti ya cara orang Arab. Justru orang Arab kan orang Saudi, ya. Orang Saudi kan tidak pakai sorban, ya. Tidak pakai sorban, dia pakai tapi jilbab, cuma tidak dikancing aja. Nah, tidak dikancing aja, paling nanti kalau dia harus terus lah, ya. Tapi itu tidak menggunakan sorban. Yang dimaksud dengan bersorban, ya caranya Rasulullah, maaf ya kurang lebih lah seperti ini, ya seperti ini yang ada elongnya, ujungnya taruh di belakang,
Kita ulangi lagi 2 rakaat dengan menggunakan sorban jauh lebih bagus, lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada 7 rakaat, 70 rakaat tapi tidak pakai sorban. Faqala sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu fa inna syaitana la tata'ammam. Supaya ada beda kita dengan syaitan. Ya, kalau hendak kita pakai kita maaf berat macam-macam ini kita siarkan. Tapi karena kita pegangan kita ya mau tidak mau apa yang dikatakan oleh kitab itu kita bacakan, kita artikan, kita terjemahkan ya. Ya. Ta'ammamu fa inna syaitan la ta'ammam. Ya. Silakan Anda bersorban ya karena setan itu tidak bersorban. Karena setan itu tidak bersorban ya supaya ada beda kita dengan setan. Masya Allah. Maka Allah SAW al-amaim simal malaikati fa'arsiluha khalfa duhurikum. Nah ini yang saya sebut tadi itu. Yang keduluan. Allah sallallahu alaihi wasallam al-amaim simal malaikah. Bersorban itu adalah identitas malaikat. Arsiluha maka ya lepas dia khalfa duhurikum di belakang pundakmu. Ya, seperti ini ya. Harus begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam tasawwamu fa innal malaikah tasawwamat. Silakan bersorban karena malaikat itu bersorban. Ya karena malaikat itu bersorban yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya dipercayakan ya diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan, menjalankan ya perintah apa saja ya adalah malaikat. Ya, mereka kerjakan apa saja yang disuruh. Yang tidak disuruh ya dia tidak kerjakan sama kali. Kamu berdiri terus, tidak ruku-ruku, tidak sujud-sujud. Walau yang namanya sholat itu ya ada rukunya aja sujudnya, tapi dia ditugaskan berdiri. Ada yang ditugaskan sujud saja, ada yang ditugaskan ruku aja. Dia tidak pindah dari, tidak bergeming dan tidak menawar apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dalam menjalankan tugasnya adalah bersorban. Nah, mudah-mudahan ya pengajian kita ini ya paling tidak kita ketahui suatu saat mudah-mudahan ya kita mau seperti malaikat, mau seperti ya Maulana Syekh, mau seperti ulama-ulama yang saleh, mau seperti sahabat, mau seperti Rasulullah SAW. Dari segi ya ada segi kita sama, daripada tidak ada sama sekali ya mana segi yang bisa kita ya ikuti karena mudah-mudahan kita termasuk dari golongan mereka. Demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna ya. Kurang lebih ya mohon maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir. Terima kasih Bapak Guru. Jamaah muslimin muslimat
Malam hari ini kita diberikan penjelasan tentang bab imamah atau bab bersurban menggunakan turban. Yang perlu kita garis bawahi dari penjelasan guru kita bahwa dianjurkan kita untuk semua, baik yang berhaji, yang sudah berumrah maupun yang tidak, untuk menggunakan imamah atau berturban lebih-lebih pada hari Jumat. Tentunya selebihnya fadilahnya seperti apa yang kita dengar dari guru kita yang lain. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan dan doa guru kita, sabtu akan kita ambil imamah, ambil turban, dan kita gunakan memulai dari hari Jumat. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita tutup pengajian kita bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.